Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes di Tribun News Today. Memes akan berbagi informasi menarik untuk kamu dimulai dari berita nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat memaknai Hari Ulang Tahun Kemerdekaan atau HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Mengenakan pakaian adat khas Riau, Manparekraf mengikuti rangkaian upacara yang disiarkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 17 Agustus 2021. Manparekraf mengajak masyarakat khususnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan persatuan dan kesatuan agar bisa keluar dari tantangan ekonomi. Bertepatan pada perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat 5 orang yang juga diberikan tanda kehormatan Satya Lancana Kepariwisataan. 5 orang tersebut yang dinilai memiliki jasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan. Pemilihan 5 orang tersebut dilakukan melalui tahapan seleksi Kemenparekraf untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Baru kemudian oleh Presiden ditetapkan 5 orang tersebut sebagai penerima tanda kehormatan Satya Lancana Kepariwisataan. Mereka diantaranya adalah almarhum Ida Pedanda Gede Ngurah Karang dari Provinsi Bali, Cokorda Gede Putra Arta Astawa Sukawati dari Provinsi Bali, Nuryanto dari Provinsi Jawa Tengah, Yohan Tangke Salu dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan Suhardi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian tali bendera putus terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di lapangan Pangudorade, Desa Ubupade, Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 17 Agustus 2021 kemarin. Bahkan aksi yang dilakukan Sulaiman Sairo viral di media sosial Facebook dan sudah dibagikan sebanyak 1.895 kali. Dalam video yang diunggah akun Facebook @petruswali tersebut terlihat seorang anggota Paskibra memanjat tiang bendera yang mengalami putus tali. Tetapi rupanya Paskibra tersebut tak cukup kuat untuk meneruskan memanjat. Akhirnya digantikan oleh seorang pria bernama Sulaiman Sairo yang melepas bajunya kemudian langsung memanjat tiang tersebut. Beberapa kali Sulaiman terlihat terperosok karena tiang bendera tersebut licin. Seseorang bercelana pendek terlihat beberapa kali melemparkan sesuatu kepada si pemanjat tiang. Setelah berhasil menangkap benda yang diduga kain, Sulaiman sesekali mengelap tiang bendera dan berusaha ke puncak tiang. Usai mengambil tali yang kusut, pemanjat dengan sigap kembali turun ke permukaan tanah yang sudah dipenuhi sejumlah orang untuk menolongnya. Bendera kembali diikat ke tali dan peringatan detik-detik kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia kembali dilanjutkan dengan hikmat. Berkat keberaniannya, bendera berhasil dikibarkan tanpa ada masalah. Komedian Ucok Baba mengatakan bahwa dirinya sudah berdamai dengan preman yang sempat datang ke kafe. Ucok Baba mengaku ada sebuah perjanjian hitam di atas putih yang dilakukannya dengan pria yang telah memalak kafenya itu. Ucok Baba menjelaskan alasan mau berdamai dengan pria tersebut karena kasihan pada anak dan istrinya. Ia beranggapan bahwa jika masalah tersebut diperpanjang, anak dan istri pria tersebut akan menerima dampaknya. Ucok memahami mengapa pria tersebut melakukan aksi memalak ke kafenya di kawasan Depok itu meski mengaku sebagai orang kaya. Beberapa waktu lalu, kafe milik Ucok Baba di kawasan Depok didatangi seseorang tak dikenal. Ia meminta sejumlah uang pada Ucok sembari marah-marah. Tak lama setelah itu, pria yang melakukan aksi palak tersebut diamankan oleh tim Jaguar Depok. Polisi meringkus pelaku pemalakan yang menyasar kafe milik komedian Ucok Baba di Jalan Palabali, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti buka suara soal beberapa hal di kisaran PBSI. Persiapan Olimpiade Paris 2024 dan bongkar pasang pemain tak luput dari perhatian Susi Susanti kali ini. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona ini mengatakan PBSI perlu menyiapkan para pemain untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab event 4 tahunan tersebut tinggal menyisakan 3 tahun lagi sebelum kembali digelar. Biasanya, Federasi Bulu Tangkis menggunakan ajang Olimpiade ini untuk melakukan refleksi dan evaluasi dari performa para atlet. Untuk itu, PBSI perlu memperhatikan langkah dan kebijakan apa yang perlu diambil untuk memajukan olahraga bulu tangkis Indonesia. Istri Alan Budi Kusuma ini ikut menyinggung masa depan dari ganda putra andalan Indonesia. Sorotan Susi tertuju pada Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Sebab Marcus Gideon akan berusia 33 tahun ketika berlaga di Olimpiade Paris 2024. Untuk itu, tak ada salahnya bagi PBSI menimbang nama-nama pemain yang kemungkinan akan menjadi partner baru Kevin Sanjaya ke depannya. Pun demikian dengan Apriani Rahayu di sektor ganda putri. Ia bakal ditinggal pensiun oleh sang partner andalan, Gracia Poli.
PBSI memiliki tantangan tersendiri untuk mencari siapa suksesor dari Marcus Gideon dan Gracia Poli ke depan. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.